Baik, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Kesempatan ini saya mau sharing terkait dengan penyusunan kertas kerja, rincian RKA, rincian kertas kerja anggaran. eh, Contohnya seperti apa? Langsung saja, langsung praktek. Em, Nah, ini merupakan format rincian kertas kerja. eh, Contoh format rincian kertas kerja dalam format Excel. Nah, informasinya ini saya ambil contoh. eh, Tugas targetnya itu adalah ini targetnya adalah ini format Excel format targetnya Excel format Sakti. Nah, ini kata kuncinya format Sakti. Nah, jadi kalau format Sakti saya harus menggunakan format Sakti. Oke, ini dia format Sakti. Sakti itu nanti outputnya akan seperti ini. Ini contohnya. Nah, ini rincian kerja Sarker tahun 2023. Ini output dari aplikasi Sakti. Nah, ada informasi apa di sini? Ada informasi nama kementerian lembaga, kode, kemudian ini nama kementerian, unit organisasi, ini kodenya nomor 12, Badan Pengembangan SDM Sumber Daya Manusia Perhubungan, unit kerja, kemudian ini akun 526.195, ini nama satkernya, alokasi dananya totalnya, ini sebesar 80 miliar, ini tahun 2023 contoh saja. Nah, nanti pada aplikasi akan diinput yang sudah given tuh ini sudah ada di aplikasi, diinput saja nanti ada pilihan-pilihannya di aplikasi Sakti. Ini kodenya, ini pendidikan transportasi seperti itu. Nah, eh, langsung saja ke sini kita kembali lagi. Ini dia format tabelnya. Jadi dimulai dari kode, kemudian program kegiatan. Saya ulangin dari program, kemudian kegiatan KRO. Kemudian RO, komponen, subkomponen, detail kegiatan. KRO ini merupakan singkatan dari klasifikasi rincian output, RO itu rincian output, kemudian komponen, subkomponen, detail, volume, harga satuan, jangan jumlah biaya. Nah, langsung saja, programnya nanti diinput, itu adalah untuk BPSDM Perhubungan tuh kodenya 022.12.DL, program pendidikan dan pelatihan vokasi. Kemudian kegiatannya itu adalah 3996 kodenya pendidikan transportasi. Nah, untuk transportasi ini, nah ini harusnya eh, orang-orang sarjana terapan di bidang transportasi ataupun hmm, ya di bidang transportasi intinya seperti itu ya. Ada transportasi darat, laut dan udara. Kemudian pendidikannya ini formatnya harus mengerti tentang isi dari 9 ini kriteria ataupun standar dari pendidikan. Ini biasanya ini orang-orang pendidikan ataupun SDM ataupun personel yang sudah mengerti standar tentang pendidikan. Nah, kegiatan pendidikan itu apa saja, mulai dari Tridharma perguruan tinggi sampai dengan penelitian, pengabdian masyarakat, sampai dengan kepada pengajaran. Ya. Nah, itu isinya dari pendidikan seperti itu. Nanti selanjutnya biaya-biaya yang dibutuhkan dan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi seperti itu. Langsung saja masuk kepada ke KRO, turunannya KRO, kodenya 3996.AEC. Nah, ini kode yang ada sudah pada aplikasi Sakti. Itu klasifikasi rencana outputnya adalah untuk kerjasama. Nah, kerjasama ini volumenya kesepakatan, titik kesepakatan. Nah, di sini tidak ada harga satuan dan jumlah biaya. Dan ini merupakan summary nantinya dari RO. Nah, ini RO-nya. Nah, di sini sudah ada 003, 3996.0 AEC titik 03. Nah, ini
di situ tulisannya dia kalau itu 003 ini yang ini kerjasama dan kemitraan antar instansi dan lembaga transportasi udara. Nah, ini 003. Berarti pilihannya pada aplikasi Sakti nanti tapi untuk yang udara itu adalah 003. Langsung saja dituliskan di sini kerjasama dan kemitraan antar instansi dan lembaga transportasi udara. Seperti itu. Nah, mungkin untuk kode yang lain, yang ini itu, nah ini contohnya, ini yang ini baru sampai di KRO, sampai kepada KRO adanya yang di sini. Ada yang di sini, tuh. Nah, jenis belanjanya sudah ditetapkan itu belanja barang dan operasional. Berarti ini non operasional. Hmm, itu. Nah, nanti berarti untuk yang kode 002, 00102 itu berarti kemungkinan miliknya transportasi darat, laut, dan udara. Satu lagi aparatur dan sekretariat. Berarti ini sampai mungkin 5, tapi yang udara khusus untuk 003 kodenya. Nah, ini 003. Nah, mungkin ini sampai dengan 004 udara, ini punya aparatur, misalkan, atau 005, ini punya sekretariat. Mungkin seperti itu di aplikasinya pembagiannya. Ini aparatur, aparatur PHB, terus bang aparatur maksudnya. Seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, ini akan satuannya adalah kesepakatan sama dengan yang di atas ya. Nah, ini berapa kesepakatan. Nanti ini hasil summary dari sebuahnya. Nah, ini baru sampai level kegiatan KRO. Ini sudah level RO ya. Ini sudah kita berada di level RO. Ini sudah level RO-nya. Setelah RO masuk ke komponen. Komponennya apa? Komponen ini merupakan tahapannya. Eh, Komponen ini itu merupakan tahapan. Nah, tahapan dari untuk rincian output ini. Nah, untuk menghasilkan kegiatan kerjasama dan kemitraan antara untuk menghasilkan kesepakatan ini untuk kegiatan ini output yang ini itu tahapannya apa aja? Misalkan tahapannya di sini, eh, misalkan cek di sini contohnya adalah tahapannya adalah eh, kerjasama. Di sini berarti di komponen sudah diinput kerjasama 051 misalkan. Nah, ini 051 misalkan eh, kerjasama kerjasama antar instansi pemerintah, swasta, lembaga, transportasi udara. Ini udara, maksud kami lembaga terkait, lembaga terkait, kemudian subkomponen. Nah, hmm, A, ini A misalkan di sini
kerjasama dengan pihak Batam Aeroteknik. Nah, ini sekarang modelnya seperti ini. Tapi kalau zaman dulu, komponen ini itu merupakan, kalau komponen itu, ya, ini komponen di sini, eh, komponen itu sama dengan tahapan. Komponen itu sama dengan tahapan, sehingga tahapan itu biasanya isinya adalah persiapan, tahapan komponen itu persiapan, kemudian ada pelaksanaan, kemudian terakhir laporan. Nah, persiapan ini diisi nanti masuk ke selanjutnya adalah ke subkomponen. Nah, subkomponen, subkomponen ini nanti diisi di sini, di bawahnya ini. Nah, biasanya subkomponen ini itu adalah persiapan itu rapat. Nah, itu dari detail kegiatan persiapan subkomponen. Berarti ini subkomponen berarti eh, biasanya di sini hmm, biasanya itu di situ itu tambah lagi. Ini biasanya formatnya seperti ini. Kalau dulu itu formatnya dibuat itu seperti ini. Saya nggak tahu yang sekarang ini dibuat begini kerjasama. Berarti ada beberapa kegiatan. Nah, baru nanti di sini itu diisi eh, setelah setelah tadi eh, ini baru nanti diisi detail setelah komponen, subkomponen, kemudian detail. Nah, detail itu nanti baru diisi di sini. Nah, nanti di atasnya detail itu ada akun. Di sini, ini persiapan, kemudian akun. Berarti di sini nanti kode akunnya, contohnya misalkan 52222 21111 misalkan. Baik. Contoh ini misalkan 521219. 521219. Tuh, di sini berarti 52 12 16 belanja barang dan opsional lainnya. Ini belanja barang non operasional lainnya. Oh, baru kita masuk ke detail yang ini ya. Detailnya ini baru kegiatannya. Tadi kerjasama itu kegiatannya apa? Lihat dicek di sini isinya RAB. RAB yang diusulkan oleh masing-masing unit kerja ataupun yang sudah ditandatangani oleh kepala unit kerja ataupun kepala bagian. Nah, diisikan di sini, di input. Misalkan kegiatan detailnya tadi adalah persiapan. Berarti ATK, nah, belanja biaya ATK, nah, persiapan. Ataupun biaya rapat persiapan. Di situ rapat persiapan. Baru di sini misalkan tadi sudah ada detailnya, diisi volume. Volumenya berapa? Misalkan satu satuannya paket. Harga satuan. Harga satuan misalkan 1 juta. Seperti itu ya. 1 juta misalkan seperti ini. Nah, 1 juta jumlah biaya. Hmm. Maka jumlah biaya ini merupakan perkalian dari harga satuan dikali dengan volume. Nah, maka ini jumlah biayanya seperti ini.
Ini contoh saja. Nah, demikian juga dan seterusnya sampai dengan pada sampai dan seterusnya sampai dengan kepada rapat persiapan. Ada apa lagi di persiapan? Misalkan, nah, saya ambil contohnya ini. Ini dia langsung fungsi apa? Biaya TK. Oke, berarti di sini ada rapat persiapan. Apakah ada yang lain lagi? Misalkan di persiapan itu ada apa lagi? Rapat. Eh, Biasanya ada ATK, ada persiapan, rapat persiapan. Kalau rapat nih biasanya jumlah orang rapat, misalkan 10 orang. Eh, Misalkan di sini paket, rapat persiapan, snack rapat. Nah, ini maksudnya snack rapat persiapan. Nah, misalkan seperti itu. Ya kan 10 paket, harga satuannya berapa per rapat? Biasanya 15.000. Misalkan 15.000 per orang. Nah, ini seperti ini. Kemudian nanti di zoom di level akun. Seperti ini. Kemudian di level ini akun, ini level subkomponen, berarti ini sama dengan ini. Kalau ada akun lain lagi, berarti ditambahkan saja di sini. Biasanya cukup sampai di sini. Kemudian ini komponen, nah ini komponennya. Selesai sampai tahap ya, persiapan, komponen persiapan. Nah di sini komponennya, berarti ini 051. Biasanya kalau dulu ini 051 ini persiapan, kemudian di sini 052. Terakhir, pelaporan 053. Dulu formatnya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini dia tahap seperti ini. Ini komponennya. Kemudian subkomponen berarti ini A. Seperti itu. Nah, berapa berapa subkomponen? Lanjut lagi. Berarti kalau misalkan ada kerjasama di sini tadi kerjasamanya dengan misalkan lanjut lagi, saya ambil lagi contohnya di sini aeroteknik. Berarti ini kerjasama dengan Angkasa Pura II. Oke, masukin lagi misalkan di sini. Nah, apa aja komponen biayanya? Berarti sama ya. Nah, di sini sama. Nih, saya copy saja. Nah, ini sama. Ini subkomponen ya. Ini tadi subkomponen. Nah, ini sama juga. Tinggal tergantung berapa kerjasama yang mau dilaksanakan. Ini namanya subkomponen. Tapi sekarang itu formatnya menjadi seperti ini. Kalau dulu zaman saya itu seperti ini dia formatnya. Jadi 051 itu komponen persiapan, 052 itu pelaksanaan, 053 itu pelaporan. Seperti itu. Nah, tinggal ditambah lagi lanjut dengan eh, sampai lanjut selanjutnya. Misalkan ini contoh saja. Ini saya ambil lagi contoh dari sini. Kerjasama dengan pihak otoritas bandara, misalkan ini. Berarti ini di sini. Nah, ini copy lagi sama sampai dengan berapa kerjasama. Misalkan ambil lagi contohnya D, universitas. Nah, ini bagian dari pendidikan nih. Ini
Kalau yang ini kerjasama dengan pihak Batam Aerotechnik. Ini mitra kerjanya Satker bidang transportasi udara. Nah, ini juga kerjasama dengan pihak Angkasa Pura II. Ini juga mitra kerja bidang transportasi udara. Yang ini juga bidang transportasi udara. Gitu. Nah, kalau yang ini, sedangkan nah, yang ini udah masuk ke sini bersama dengan pihak universitas. Nah, ini sudah pendidikan ya, yang universitas ini. Nah, yang ini universitas. Nah, yang ini udah universitas. Nih. Ini sudah pendidikan ya, ranahnya pendidikan. Nah, kan kegiatannya tadi kita itu ada ini. Nah, nih. Nah, kita kan kegiatan itu adalah pendidikan transportasi. Nah, pendidikan transportasi, maka saya bagi yang pendidikan itu ini areanya pendidikan. Nah, ini areanya pendidikan nih, kerjasama dengan universitas. Nih, ini universitas. Kemudian yang ini tuh pendidikan transportasi. Berarti ini dengan stakeholder di bidang mitra kerja di bidang transportasi. Nah, ini transportasinya itu ada di sini. Batam Aeroteknik, terus ada Angkasa Pura II. Nah, ini mitra kerja di bidang transportasi. Nah, ataupun industri di bidang transportasi juga boleh. Kalau kita transportasi udara berarti industri di bidang penerbangan atau transportasi udara. Seperti itu. Nah, kalau mau masuk di transportasinya ya berarti transportasi darat, laut, dan udara. Kalau hanya transportasi udara saja, karena ini sudah kita masuk di sini transportasi udara, di RO-nya itu ini kegiatan KRO, ini RO-nya itu kita transportasi udara. Nah, kalau masuk ke transportasi darat, berarti ini harus kita nambah di sini kosong kosong, misalkan lihat di Sakti nanti ya, di aplikasi Sakti, itu untuk 001 transportasi darat itu kodenya berapa? Kode RO-nya. Misalkan nanti ini, berarti di sini tambah lagi kerjasama dan kemitraan antara instansi dan lembaga transportasi darat, misalkan. Nah, berarti nambah di sini satu KRO ataupun satu RO. Nah, satu RO nambah kalau transportasi laut sama lagi eh, berarti lagi 002 seperti itu. Nah, ini kerjasama dengan pihak universitas. Ini yang ke D. Nah, lihat lagi di sini ada pelayanan lagi kerjasama dengan ini juga bagian dari pendidikan juga nih. Oh. Hmm. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nanti ini tambah lagi jadi subkomponen. Tetap ingat ini masih di level subkomponen dari persiapan. Komponen persiapan berarti ini tinggal di biasanya rapat seperti ini. Nah, ini di alih saja. Nah, terus ini tuh dia. Hmm. Ya, ini. Dan seterusnya sampai dengan pelaksanaan. Nah, pelaksanaan juga sama. Nanti di pelaksanaan itu akan mengisi ini. Nah, ini lanjut di sini di pelaksanaan.
Berarti ini dia subkomponennya. Tadi untuk maknya kita lihat di sini, belanja barang dan operasional untuk kerjasama ya masih ini. Nah, di sini kerjasama kesepakatan belanja barang dan operasional. Nah, ini pelaksanaan biasanya kalau maknya tadi sama, di dia menggunakan belanja barang operasional di sini. Di sini pelaksanaan biasanya apa? Ada kalau untuk kerjasama itu biasanya standarnya itu seremonial ya. Seremonial itu dia standarnya itu ini intinya menghasilkan kesepakatan. Tapi bisa juga menggunakan Zoom. Tapi ya intinya kalau dia menggunakan metodenya online, kalau dia metodenya online, eh, kalau dia metodenya online, maka biasanya eh, tidak menggunakan snack ya pelaksanaan. Nah, tapi kalau dia ini berarti misalkan kita metode offline ya. Offline itu berarti biasanya penyerahan plakat. Nah, disertai dengan penyerahan plakat. Berarti di sini ada kita butuh plakat. Nah, di plakat satu buah. Nanti volumenya satu buah. Nah, harganya misalkan satu. Nah, standarnya misalkan 500.000. Ini dan jumlah biayanya berarti ini volume dikali dengan harga satuannya. Ya, seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, seperti itu. Nah, plakat. Nah, tapi biasanya juga ada plakat. Tadi ada persiapan. Biasanya di sini untuk kerjasama itu pas penandatanganan kalau di metode offline butuh pulpen. Pulpen, ball liner untuk tanda tangan. Nah, apalagi butuh map biasanya. Nah, jadi maka langsung saja kita input saja di sini. Di sini biasanya butuh apa? Kalau manual itu butuh map. Nah, butuh map seperti itu. Nah, butuh map. Nah, map. Kemudian ada pulpen, ada biasanya apa lagi? Apalagi biasanya itu map. Kemudian seperti di masalah lagi hmm, kertas misalkan. Kertasnya ke jenis apa? Kertas ukuran berapa? Jenisnya kertas. Di sini tuliskan saja ukuran, titik-titik, dan jenis. Apa? Kan kertas ada banyak. Ada kertas glossy paper untuk foto, ada kertas eh, A4 itu yang sidu, ada lagi kertas yang bagus, tebel itu. Gak lupa saya namanya apa. Nah, tinggal di sini tuliskan butuhnya berapa. Nah, untuk satu ini kegiatan. Nah, kemudian apalagi kerjasama, apakah butuh yang lain, apa misalkan, gitu. Nah, nah, seperti itu. Terus apalagi butuh panitia, gitu kan? Ke panitia berarti butuh kalau panitia berarti butuh honor, honor belanja honorarium ya, belanja honorarium. Di sini honorarium maknya nanti coba kita cari di sini maknya untuk honor. Nah, ada ya di sini. Nah, di sini nomor honorarium misalkan honorarium misalkan honor panitia. Nah, honor panitia. Nah, nanti honor panitia. Nah,
Untuk honor panitia kita harus cek SBU. Nah, SBU-nya itu ini tahun 2022 ini. Ini contohnya SBU. Coba saya cari panitia. Nah, nomor 9 ya. Hmm. Nah, ini honor narasumber moderator pembicara panitia. Nah, ini panitia. Nah, kalau menggunakan panitia itu tadi ada persyaratannya. Misalkan honor panitia. Nih, misalkan ya panitia. Nih, misalkan panitia, saya ambil dari sini. Nah, ini panitia. Nah, ada strukturnya, ada penanggung jawab, ada ketua, sekretaris, anggota, seperti itu ya. Berarti tadi ini ada penanggung jawab. Jadi di sini misalkan susunannya ada penanggung jawab, misalkan panitiaan ya. Kemudian ketua, wakil ketua, seperti itu. Kemudian ada sekretaris. Nah, berarti kemudian anggota. Jadi harus kita baca keterangannya untuk panitia. Kalau saya tidak salah itu diberikan untuk kegiatan yang FGD pesertanya dari luar instansi, seperti itu. Ini panitia ya. Kita baca dulu keterangannya. Honorarium narasumber. Coba yang panitia. Nah, narasumber, moderator nih panitia. Keterangan itu baca ya. Honorarium yang diberikan kepada pegawai aparatur negeri sipil negara, anggota Polri TNI yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, disiplinasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, fokus group discussion, kegiatan sejenis, panjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari ruang lingkup Kementerian Negara Lembaga lainnya ya, saya ingat lainnya ya, atau pihak lain serta dilaksanakan secara langsung offline. Nah, ini dia catatannya. Lagi, bacaan kita dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, fokus group discussion, kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari pegawai non aparatur sipil negara, ya. Harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia dengan ketentuannya apa? Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium 10% dari jumlah peserta yang hadir secara langsung offline, ya. Dalam hal jumlah peserta hadir secara langsung offline kurang dari 40 orang, maka jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium sebanyak 4 orang. Oke, nah ini itu dia klausulnya, berarti apa? Kalau kita menyusun seperti ini, kita pastikan bahwa kita cek di KAK-nya. Nah, atau menurut teknik, cek di KAK-nya, kerangka acuan kerjanya, untuk kegiatan kerjasama ini, apakah nanti pesertanya itu eh, sepenuhnya dari pihak Batam Aeroteknik, misalkan, dari pihak eksternal, ya, eksternal kantor. Jika iya, dan jumlahnya lebih kurang dari 40, maka ini bisa di dianggarkan seperti itu. Nah, yang ini bisa dianggarkan. Jika tidak, maka untuk honor ini tidak bisa dianggarkan. Nah, kalau pesertanya dari
luar. Tapi kalau sifatnya hanya ketemu di kantor, ada dua orang staf, tiga orang, satu orang, tiga orang, dua orang pejabat, tiga orang pejabat, dua orang staf, berarti lima orang. Kalau kerjasama dengan pihak eksternal, mendatangin kantor, kemudian selesai di kantor, dan jumlah pesertanya itu tidak ada pesertanya itu tidak terlalu banyak dan pesertanya itu tidak ada dan hanya pertemuan dalam ruang meeting kecil, maka honorarium tidak bisa dianggarkan. Lain tidak bisa dianggarkan, eh, maka ini cukup diisi dengan yang boleh. Ini tidak ada, maka ini dihapus. Nah, ini akan dihapus. Dia menjadi hanya perjalanannya saja pada saat pelaksanaan jika dia perjalanan dinas. Berarti di sini belanja jalan dinas biasa. Nah, biasa. Nah, kalau dia bentuknya nanti meeting, berarti meeting di kantor, berarti ini belanja perjalanan dinas paket meeting, tapi di kantor. Nah, seperti itu. Lihat lagi keterangan standar Perdirjen tentang eh, bagian anggur standar ini yang mana. Seperti itu ya. Nah, kalau dia paket meeting, berarti di sini berapa orang tadi? Nah, misalkan Batam Elektronik di Batam, nah, seperti itu ya, kita rasa di Batam, berarti di Batam berapa? Di sini tiket. Nah, apa saja komponen transportasinya di situ tiket, kemudian setelah dia nyampe berangkat dari kantor, dari mana perjalanan dinas ini mulai dari kantor dari sini kalau menggunakan kendaraan dinas berarti tidak dibebankan. Tapi dikasih opsi jika berangkat dari rumah, berarti ada tiket, ada transport lokal. Ya. Kemudian untuk lokal atau taksi, ya seperti itu. Ini berangkatnya, kemudian sampai di bandara tujuan, ada lagi, kemudian biaya penginapan. Nah, akomodasi atau penginapan seperti itu. Nah, ini tiketnya misalkan tadi 5 orang. Berarti di sini rinciannya dia 5 orang kali berapa kali pergi dan pulang kali 2 kali pulang pergi seperti itu ya. Nah, maka ini, kali 5 satuannya di sini adalah orang kali ya. Nah, bagaimana cara mengambil satuannya? Satuannya itu diambil dari 5 orang dikali 2 kali. Yang mana menyatakan ini volume atau quantity, yang mana menyatakan satuan, satuannya adalah orang kali kali. Jadi kalau orang dikali dengan kali satuan, gimana rumus matematikanya, perhitungannya? Maka hasilnya sama dengan orang ini kan, kali. Ya seperti ini, hal itu dikurang ya, ataupun nih ya, ataupun sama dengan OK, disingkat dengan OK, seperti itu ya. Maka ini OK. Nah, tiketnya berapa? Tiketnya dilihat kalau ke Batam, berarti kita harus melihat standar biayanya. Cari dulu. Nah, tadi ya, tiket luar negeri, tiket
Dari Medan ke dari Medan ke coba cari Medan ke Batam. Cari Batam. Nah, ini dia dari Batam ke Medan. Nomor 126. Berapa dia? Nah, untuk yang ini, nah, untuk berarti kita bisnis, ekonomi kita tidak ada yang bisnis ya. Bisnis itu keterangannya hanya untuk pejabat eselon 2. Dari dia Batam Medan, ini, nah ini biayanya 5 juta. Ini dia nilainya. 5 juta, standarnya 5.316.000. 5.316.000. 5.316. 5.316.000. Hmm, maka jumlahnya sama dengan ini dikali. Nah, untuk transport lokal nanti juga ada di situ standar biayanya untuk penginapan. Nah, bagaimana? Berarti kalau penginapannya berarti 5 orang. Dia di sini 5 orang kali berapa hari menginap. Misalkan kegiatan itu berlangsung selama mulai dari berangkat, istirahat dulu, kemudian berangkat, istirahat, perjalanan berangkat, istirahat, 5 orang kali 3 hari. Nah, itu 3 malam ya biasanya. Kalau penginapan biasanya per malam per night. 3 hari biasanya 3 hari itu terlalu banyak. Biasanya sampai Batam itu kerjasama hanya 2 hari saja kali 2 hari. Nah ini jadi adalah volumenya 5, ini sama dengan 5 kali 2. Satuannya adalah OH ya, orang hari. Bagaimana dapatnya OH? OH itu adalah perkalian dari satuan orang kali hari. Maka hasilnya adalah OH, orang hari. OH ini singkatan dari orang hari ya. Caranya sama seperti tadi. Nah, seperti ini dia. Nah, durasi penginapan, kalau cari di sini, biaya penginapan, Batam. Hari untuk Batam, sini Sumatera Utara, Kepulauan Jambi, Lampung, Bengkulu, Jawa. Batam itu masuknya mana? Kepulauan Riau, provinsi mana? Nah, ini harus pengetahuannya pengetahuan SMA ya, pengetahuan umum. Nah, ini Batam itu sekarang masuknya di Kepulauan Riau. Maka sini Batam dia tidak ada. Jadi kita nyari Kepulauan Riau. Nah, ini yang bangkat siapa? Nah, kalau pejabat eselon 3 berarti ini biaya penginapannya 1.257. Jadi di sini langsung kita tuliskan hasil penginapan. Kalau dia karena di sini sudah dibedakan, dipisahkan, pejabat eselon 3 berarti kita pisah saja di sini. Penginapan, nah, pejabat eselon 3.
berapa pejabatnya. Dari kalau Poltek Pamekasan Medan berarti ada berapa pejabat? Ada misalkan yang berangkat direktur dengan kabak umum. Nah, misalkan berarti 2 orang. Nah, siapa lagi yang berangkat di sini untuk pejabat eselon 4? Ini 792. Berarti kemungkinan di mana struktur organisasinya Poltek Pamekasan Medan? Oh, eselon 4-nya berarti ketua tim kerjasama. Misalkan ketua tim kerjasama. Berarti berapa orang? 1 orang. Ketua tim kerjasamanya. Nah, ya, eselon 4. Berarti dia ini tadi perkaliannya adalah 2 dikali 2. Yang ini berarti ini 1 dikali 2. 1 orang ya. Kali 2. Ini nilainya adalah 792,000. Misalkan. Di sini 297,000. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tadi sudah 2 orang, 1 orang eselon 4, eselon 3, direktur kabak kemudian ditulis lagi di situ ada pejabat staf golongan 3. Ya, oh, ya. Nah, golongan 4, ini eselon 3, 2 orang, eselon 3 dan golongan 4, seperti itu ya. Nih, golongan 4 berarti tadi sudah ada eselon 3-nya, berarti direktur eselon 3, kabak umum, plus misalnya kanit UPU. Nah, kanit UPU itu pangkatnya sudah 4, 4A. Nah, berarti dia ditambah lagi di sini golongan 4, berarti 3 orang. Ditambah eselon 4-nya, Katim kerjasama. Nah, itu ya, berarti ini 1 orang. Sudah ditambah 1 orang staf. Nah, berarti di sini tambah lagi untuk yang staf. Nah, untuk staf, nah, kita lihat di sini golongan 3 misalkan. Dia golongan 3. Tuh, golongan 3. Nah, itu berarti dia 1 orang misalkan. Nah, ini berarti ini jadi totalnya sama dengan sum 37 juta, misalkan seperti ini. Nah, untuk 1 kali pelaksanaan kerjasama dengan, misalkan ini misalkan 1 batam aeroteknik. Nah, ini pelaksanaan kita ditambah dengan pulpen, berapa standarnya, map berapa, kerja berapa. Nanti ini total, ini pelaksanaan. 1 pelaksanaan ditambah lagi. Lanjutnya, nanti ini kita ada berapa? Ada B, C, kemudian D. Seperti itu. Seterusnya sampai dengan E. Seperti itu dia. Oke, nah ini contoh saja. Sudah selesai. Hmm, ini berarti ini sampai dengan komponen. Maka ini ini komponen-komponennya seperti ini. Kita cek di saktinya. Kalau saktinya masih bisa dirubah, maka tadi formatnya menggunakan yang tadi, yang menggunakan yang sebelumnya ini tadi, maka di sini yang ini kita rubah menjadi ini. Ini yang lama seperti ini. Tapi kalau ini sudah given, tidak bisa dikotak-atik lagi, ya berarti ini tidak dipakai ya. Ini salah, menggunakan yang ini. Seperti itu. Nah,
Gunakan yang ini, hapus, tuh. Nah, ini kesamaan teknik, dan seterusnya, contoh-contoh saja ini. Selanjutnya, ini contohnya yang sudah ada, aeroteknik, langsung ke mak. Nah, langsung ke maknya. Di sini maknya. Nah, ini, terus contoh saja ini, ambil lagi, kita ambil yang sama. Nah, diisi lagi di sini. Ya tuh. Dan diisi lagi maknya. Kemudian nanti diisi dengan, nah, detail, detailnya, Pak. Detail kegiatan ya. Ini dia detail yang ini. Seperti itu. Lanjut lagi, copy lagi di sini. Ini diisi ini yang ke C, seperti itu. Seperti ini. Nah, seterusnya. Nah, kalau dia formatnya seperti ini, berarti kalau dia seperti ini, formatnya berarti ini hanya perjalanan dinas dari pertemuan di sana, ada ATK, untuk kertas dan lain-lain, penyusunan laporan, dokumentasi, nah, tanpa ada, berarti ini pesertanya hanya internal ya, dan jumlahnya tidak dari Pak Polo, jadi tidak menggunakan honor. Nah, jadi ini langsung, ini tiket pesawat Batam Medan, ini satu kegiatan, wah 61 juta. Berarti ini banyak nih orangnya. Ataupun saya harus dicek kembali RAB-nya seperti apa. Nah, ini satu kegiatan, 61 juta itu berarti bisa 10 orang yang berangkat. Tadi kalau hitungan saya tadi yang ini, menggunakan hitungan saya yang ini, saya cek ini perkalian tadi untuk berapa orang tadi ya? Untuk 6 orang. 6 orang itu sekitar 30-an juta. Berarti ini sekitar 12 orang ini yang berangkat. Satu kegiatan, hitungan saya. Ini 12 orang, untuk biaya itu 12 orang. 12 orang kali satu kegiatan yang berangkat ke sana, deal dengan ini, tanda tangan seperti itu. Seperti itu contohnya. Terus dilanjutkan, dan selesai, ini langsung penyusunan laporan. Nah, laporan ini biasanya satu dokumen dihargain sekian. Nah, nanti laporan ini isinya apa? Berarti ada kertas, ada lain-lain, tinta printer, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, dan seterusnya sama seperti yang lain. Seperti itu. Baru masuk ke selanjutnya, kerjasama, lanjut ke NSPK. Nah, ini dia untuk pendidikan transportasi. 396 AVA. Berarti di sini kita ketikkan saja selanjutnya yang sama, 399 titik AVA. Nah, 39996 titik AVA. Nah,
Norma, standar, prosedur, dan kriteria. Norma, standar, prosedur, dan kriteria. Prosedur dan PT. Nah, itu. Nah, itu dia. Ada nggak di sini NSPK? Oke, ini sudah ada. Rancangannya NSPK. Satuannya itu tadi titik NSPK. Kasih contoh. Ya, ini ya. Nah, diisi misalkan ini. Nah, sini contohnya sudah ada. Itu 003. Hmm, berarti ini untuk RO yang ini 003 ini milik transportasi udara. Berarti di atasnya itu nanti 001 itu misalkan milik transportasi darat. Nah, 002 seterusnya. Nah, dan 003. Berarti ini saya klik saja di sini modul dan bahan ajar. Ini sudah given ya dari aplikasi. Biasanya disusun waktu perumusan atau perubahan di Direktorat bersama BPSDM dan Pusbang, Direktorat Sistem Penganggaran. Nah, ini modul dan bahan ajar berbasis kompetensi transportasi udara. Nah, seperti ini ya. Nah, ini satuan NSPK. Contohnya, tahapannya ini. Ternyata givennya seperti itu ya. Ini. Nah, ini ya. Nah, ada lagi di sini. Nah, di sini dia ini komponen, sub komponennya dia seperti ini. Nah, ini ya. Dia seperti ini. Baru masuk ke belanja. Nah, berarti ini kemak diisi dengan detail. Nah, ini dia. Masuk detail. Terus masuk ke 052. Nah, ini baru masuk ke. Nah, seperti itu. Nah, ini. Hmm, seperti itu. Nah, selanjutnya terus sampai kepada eh,
bantuan pendidikan tinggi. Nah, kalau ada memberikan bantuan, bantuan ini harus dicek apa isinya. Kemudian lanjut sampai kepada MAK yang ini data informasi, kemudian sarana bidang pendidikan, sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi. Tuh. Hmm. Nah, oke, demikian dia kurang lebih. Eh, nanti dilanjut lagi. Terima kasih. Selamat siang.